Jika tidak, begitu kepanikan dipicu, puluhan ribu orang akan berusaha melarikan diri. Dan yang pasti memicu penyerbuan, tidak tahu berapa banyak orang yang harus mati. Selama adegan itu pada dasarnya ditangani di sini, besok biarkan Tasya mengumumkan bahwa tempat tersebut ditutup untuk peningkatan. Dan kemudian di area VIP, lantai dan langit-langit dinding semuanya akan dihapus. Semua ditimbun, jika tidak, hari ini begitu banyak orang, begitu banyak darah. Bahkan jika dicuci bersih, celah-celah lantai, dan kedalaman dinding akan selalu memiliki residu DNA. Satu-satunya cara untuk menangani adalah memastikan seluruh tempat tidak memiliki bukti kematian. 10 menit kemudian, Sinta tiba di tempat kejadian dalam sekejap. Dia membawa puluhan pengawal untuk langsung memblokir pintu masuk dan keluar dari seluruh area VIP. Kemudian dia naik lift ke lantai atas, dan begitu pintu lift terbuka, dia melihat Tama berdiri di sini, serta mayat Duncan di tanah. Karena Tama menggunakan pakaian untuk menutupi tubuh bagian atas yang terluka parah. Dan tidak menutupi wajah Duncan, Sinta mengenalinya sekilas dan berseru. "Tuan Renza, kamu membunuh Inspektur Allen?" Tama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Aku benar-benar tidak membunuhnya, tubuh si pembunuh ada di dalam." Sinta hampir tanpa sadar ingin masuk dan melihat. Tama mengulurkan lengannya dan menghentikannya di depan, dengan samar berkata, "Adegannya terlalu berdarah, lebih baik kamu tidak pergi." Sinta mengerutkan bibirnya dan berkata, "Tuan Renza, orang-orangku menjaga di bawah, kenapa aku tidak memanggil mereka untuk membantumu?" Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, Joshua akan membawa seseorang nanti untuk membuang mayat-mayat itu. Orang-orang Anda hanya diperlukan untuk membantu saya menjaga pintu masuk dan keluar di sini. Termasuk pintu masuk dan keluar di lantai pertama yang menuju ke arena dalam dan belakang panggung. Semuanya harus diblokir, kecuali orang-orang dari front catat Celismik. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk, termasuk staf pertunjukan, dan polisi." "Oke," Sinta segera berkata dengan sungguh-sungguh, "jangan khawatir, Pak Renza. Saya akan segera mengaturnya." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menginstruksikan perintah Tama kepada pengawalnya. Baru saat itulah dia berkata kepada Tama, "Tuan Renza, ada beberapa korpses di lobi di lantai pertama. Mereka semua ditembak mati, dan mereka terlihat seperti anggota staf." Tama mengangguk dan berkata, "Pihak lain membunuh sepanjang jalan, mereka pasti membunuh di depan mata." Sinta bertanya, "Tuan Renza, apakah orang-orang ini datang untukmu?" Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka datang untuk keluarga Polan. Sejumlah besar anggota keluarga Polans ada di sini hari ini untuk menonton pertunjukan." Mata Sinta melebar dan dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Seluruh keluarga kakek nenekmu ada di sini?" "Ya," Sinta bertanya, "lalu apakah mereka baik-baik saja?" Tama berkata, "Ya, sedikit terkejut, sekarang masih di dalam kotak." Sinta bertanya dengan suara rendah, Lalu apakah Anda sudah mengidentifikasi dengan mereka?" Menurut pendapat Sinta, kekuatan komprehensif Tama saat ini pada dasarnya telah mencapai puncaknya. Dan jika dia bisa mengidentifikasi dengan keluarga kakek neneknya, maka tidak ada yang bisa menghormatinya. "Tidak," Tama tersenyum lembut dan berbicara, "untungnya, aku punya ide cemerlang. Dan merusak semua lampu di koridor, jadi mereka seharusnya tidak bisa melihatku." Sinta tampak terkejut dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Tuan Renza, kali ini, meskipun situasinya sangat berbahaya, tapi juga kesempatan yang sangat bagus untuk mengidentifikasi. Mengapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini dan mengikuti arus?" Tama tersenyum pada dirinya sendiri dan mendesah, alih-alih ingin mendorong perahu dengan arus. "Saya sekarang ingin menarik perahu, atau bahkan membiarkan perahu itu pergi ke hulu." Melawan arus? Sinta bahkan lebih terkejut ketika dia mendengar kata-kata Tama. Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa dia begitu menolak untuk mengidentifikasi dengan kakeknya sendiri.
Pada saat ini, Sinta menerima panggilan telepon, dan orang di telepon berkata, "Nona Sulung, Panglima tertinggi Joshua Winarta dari Front Cataclysmic telah tiba dan telah membawa seseorang masuk." "Saya tahu," Sinta menjawab dan berkata kepada Tama, "Tuan Renza, Panglima tertinggi Winarta ada di sini." Saat dia berbicara, lampu dari 2 lift menyala. Dan sesaat kemudian, pintu kedua tangga itu terbuka. Dan Joshua bergegas keluar dengan lebih dari 10 tentara dari Front Cataclysmic. Ketika dia melihat Tama, dia memimpin dan melengkungkan tangannya, "Tuan Renza, aku terlambat." Para prajurit juga segera melengkungkan tangan dan berkata serempak, "Saya terlambat." Rama dengan lembut berkata, "Kalian semua datang dengan sangat cepat." Joshua buru-buru bertanya, "Tuan Renza, bagaimana situasinya sekarang? Apa yang harus saya lakukan?" Tama berbicara, "Ada bandit dengan anggota badan yang patah masih hidup, bawa dia pergi. Aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan padanya, sisa orang di dalam sudah mati. Kamu mengambil semua mayat dan membuangnya dengan benar. Kemudian bersihkan darah dan bekas peluru di tempat kejadian." Ekspresi Joshua tercengang, dan dia berkata, "Kalau begitu kita akan mulai menghadapinya sekarang." Kemudian, dia segera memimpin anak buahnya ke koridor. Koridor itu gelap gulita saat ini, tetapi bagaimanapun juga, Joshua adalah seorang seniman bela diri bintang 8 dengan kekuatan luar biasa. Jadi dia bisa melihat dengan sangat jelas meskipun cahayanya redup. Ketika dia melihat pemandangan itu, seluruh orang tercengang. Dia telah melihat tumpukan orang mati, tetapi pemandangan yang sangat berdarah, baginya ini adalah pertama kalinya. Prajurit Front Cataclysmic lainnya juga sulit untuk menyembunyikan keterkejutannya. Bau darah yang kaya ada di mana-mana, jadi setiap orang memiliki ketidaknyamanan fisik. Joshua adalah orang pertama yang kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan suara dingin, "Siapkan kantong mayat, isi dengan yang mati." "Oke." Orang-orang itu mengangguk dan segera mengeluarkan kantong mayat hitam yang menebal dari saku mereka dan mulai menangani barang-barang itu. Saat setiap mayat dimasukkan ke dalam kantong mayat, hati Joseph menjadi semakin terkejut. Yang mengejutkannya bukanlah bandit yang kakinya dipotong oleh Tama, dan yang telah mengambil racun untuk bunuh diri, tetapi 4 ahli seni bela diri dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Keempat ahli seni bela diri ini, masing-masing dari mereka benar-benar rusak oleh peluru. Dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa masing-masing dari mereka memiliki setidaknya 30 hingga 40 lubang peluru di tubuh mereka. Dan hampir tidak ada bagian dari mereka yang utuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan, Joshua hanya bisa mengetahui dari mayat mereka yang dimutilasi bahwa salah satu meridian mereka terbuka. Tapi tidak bisa menentukan berapa banyak bintang mereka, karena sebagian besar meridian mereka telah dihancurkan oleh peluru. Setelah semua korpses dimasukkan ke dalam kantong mayat, Joseph menarik kerahnya di kepala dan memasukkannya ke dalam kantong mayat juga, sambil menginstruksikan yang lain. "Yang ini masih hidup, ambil saja secara terpisah, Pak Renza punya kegunaan lain untuk itu." "Oke." Para pawang mengangguk dengan tergesa-gesa dan membuat tanda pada tas yang diselimuti tubuh ini. Prajurit dari Front Cataclysmic ini bergerak cepat. Dan dalam waktu beberapa menit, hampir 30 korpses semua dikemas. Setelah itu, mereka mulai membawa kantong mayat ini ke bawah melalui lift. Saat mereka berdiri di genangan darah terlalu lama, saat mereka berjalan keluar, mereka meninggalkan jejak kaki besar berwarna merah darah di tanah di luar. Sinta melihat bagaimana orang-orang dari Cataclysmic Front ini berlumuran darah. Dengan bau darah yang kuat pada mereka, jadi dia tidak perlu melihatnya untuk berpikir betapa tragisnya situasi di dalam. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.